Hai teman-teman, Andi di sini. Jadi video kali ini saya melihat banyak yang berkomentar gitu kan di forum-forum, di grup Bitcoin gitu ya. Banyak yang ngomong Bitcoin tidak bisa membuat Anda kaya gitu kan. Kita punya exit strategi yang berbeda gitu. Terus pokoknya Bitcoin bukan tools untuk bikin lu makmur deh gitu. Jadi Bitcoin itu ya mata uang gitu ngomongnya ya kan ya yang menjadi exit plan gitu ya untuk supaya orang-orang tidak lagi megang pada uang kertas yang bisa dicetak terus menerus ya infinite supply dan demandnya terus tidak seimbang juga gitu ya karena laju pertumbuhan manusia semakin melambat tapi percetakan duit ya dari tahun ke tahun makin mantap gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk ini video ya sebenarnya udah sering dibikin mungkin ya. Udah sering saya omongin gitu di YouTube dari tahun kemarin. Jadi ini saya pengen ngomongin lebih detail dan kenapa gitu ya. Sebenarnya Bitcoin bagi saya gitu ya bisa menjadi tools yang bikin lu makmur gitu. Jadi kita nggak usah ngomongin ETH atau shitcoin lain gitu ya. Yang pasti gainnya besar-besar tuh ya untuk 5 tahun terakhir. Kalau Bitcoin banding mereka ya tidak ada apa-apanya gitu. Dan mereka sebanding dengan resikonya gitu. Kalau shitcoin dia tidak ada yang seperti Bitcoin gitu loh. Maksudnya tidak ada yang nanti saya kasih tunjuk Bitcoin Visualization ya, by James Loop. Jadi nanti saya kasih lihat ya networknya Bitcoin segala macam di dalam tuh lebih gampang divisualisasikan dengan analogi gitu ya. Jadi teman-teman nanti lihat ya. Jadi shitcoin tuh nggak ada yang kayak begini gitu. Jadi ya risk sama gainnya sesuai gitu ya. Jadi Bitcoin hampir zero risk gitu ya, hampir ya. Jadi ya risknya kalau diserang alien gitu ya, dengan teknologi mereka yang bawa masuk ke planet bumi, intercept networknya Bitcoin ya bisa aja gitu kan. Nah, kalau teknologi manusia ya nggak ada gitu. Nggak ada yang seperti itu gitu. Nah, teman-teman kalau karena sering udah diceritakan gitu ya, saya mau ceritakan kembali ya. Metode kenapa Bitcoin masih bisa bikin lo makmur ya untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Sampai Indonesia merdeka ke 100 tahun yaitu 2045. Anda masih punya waktu 23 tahun untuk melakukan ini gitu. Jadi video ini bukan habis nonton ini besok langsung kaya gitu ya. Bukan kayak gitu. Jadi aku sebagai flip stock gitu ya, orang yang sudah mempraktekkan ini seperti yang tertera sekarang gitu ya. Jadi seperti biasa. Ini mungkin saya agak ngulang-ngulangnya. Jadi teman-teman buat yang penghasilannya 333 dolar gitu ya. Atau per bulan itu setara dengan 5 juta rupiah. Setahun 60 juta gitu ya. Saya pengen teman-teman tuh kali 30% penghasilan Anda untuk ditabung gitu ya. Ditabung dikonversi jadi Bitcoin 30%. Jadi jangan terlalu head on lagi lah ya. Jangan ini itu gitu. Tapi kalau basic needs saya masih sangat banyak, ya sisihkanlah kalau bisa 10% itu minimal gitu ya. Kalau 10% ya tinggal bagi 3. Satu bulan convert jadi Bitcoin itu 33,3 dolar atau 500 ribu gitu ya. Rupiah. Ini sangat simpel gitu ya. Kalau dengan metode agresif ya, bagi saya konversi Bitcoin dari total penghasilan 30% dikonversi ke Bitcoin buat saya itu udah termasuk agresif gitu ya. Nah, itu teman-teman lihat hasilnya udah saya langsung hitungin tadi. Per bulan jadi tim Pucuk Harum sejak 2017 Desember tanggal 1 ya di DCA cryptocurrency DCA stripsasi.com itu websitenya sampai detik ini 2022 Agustus tanggal 20 hari ini video ini buat. Teman-teman sekarang banyak sekali omongan di dalam grup yang saya nggak tahu kenapa gitu ya, mungkin pengaruh psikologi dari jeleknya katanya makroekonomi bla 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 di dunia atau
lihat harga turun terus gitu kan, katanya hedging inflasi kok harga turun terus gitu. Nah, coba lihat kondisi 5 tahun yang lalu ya. Taruh duit dengan sekecil-kecilnya hanya per bulan ya cuman investmentnya ya cuman $33 gitu ya, atau kalau 30% tadi 99 dulu gitu. Jadi $99 ini ya teman-teman, itu karena teman-teman baru masuk di marketnya Bitcoin. Jadi fokusnya itu hanya yang di minusnya ini nih. Ini minusnya itu sampai berapa bulan, kamu hitung sendiri gitu ya. Ini saya udah pernah hitung kemarin 19 bulan ya teman-teman. Karena ya kayak uang yang lu cemplung ya makin dikit gitu. Karena harga turun terus gitu. Kamu cemplung terus gitu kan. Ini namanya kan dollar cost averaging kan. Nabung supaya kamu mencari averaging daripada harga Bitcoin gitu loh. Jadi nggak ada lamsam karena kondisinya saya ingin kasih adalah Anda seorang pekerja yang gajinya 5 juta per bulan, nabungnya itu 1,5 juta per bulan gitu, di Bitcoin gitu. Apakah bisa bikin makmur gitu ya teman-teman? Bisa bikin makmur gitu. Karena di mana-mana narasinya adalah Bitcoin bukan untuk cari kekayaan katanya gitu. Tapi sebenarnya ya, kaya apa enggak kamu jawab sendiri gitu ya. Nah, ketika di puncak ya, ini baru berapa bulan gitu ya, baru berapa tahun. 2017 Desember, 2018 Desember itu 1 tahun, 2019 2 tahun, 2020 3 tahun, 2021 4 tahun. 4 tahun ya. Sebelum kamu pastikan punya tujuan yang mesti lu capai atau yang mau lu capai gitu. Misalkan biaya nikah, beli mobil, beli rumah, ya mau jalan-jalan ke luar negeri tempat impian lu, mau beli jam tangan impian lu apa segala macam, kamu harus tentukan sebelum kamu masuk, kamu punya tujuan untuk dicapai ya, punya tujuan untuk dicapai gitu. Kenapa? Karena ketika sudah tercapai, ya, contoh, ketika di puncak-puncaknya itu ya, Anda itu nabung $4.000 atau setara dengan 60 juta ini ya. Anda nabung 60 juta selama 3 tahun atau 2 tahun setengah atau 3 tahun, tapi hasilnya sekitar 500 juta ya teman-teman. Ya, jadi value dari fiatnya gitu, 32.736. Kamu kali 15.000 gitu. Saat itu masih 14.500. 474 juta rupiah gitu ya. Kalau mau beli mobil apakah sudah bisa? Bisa. Ya. Kawin? Bisa. Gitu. Mau cicil rumah? Belum bisa ya, karena cuma bisa bayar DP, tapi cicilannya nanti bingung gitu ya. Bayar dari mana? Oke. Nah, itu yang mesti kamu fokuskan gitu. Nah, sekarang kalau terjun bebas seperti ini, dan ternyata uang Anda cemplungkan $5.700 itu hanya setara $12.000 sekarang, pun kamu masih untung hampir 100% gitu ya, atau di atas 100%. Nah, itu penting gitu ya, untuk teman-teman ketahui. Apakah nanti kita ngomongin, ini duit dicemplung terus, apakah aman gitu ya? Apakah ini opsi yang benar gitu ya? Untuk mencapai apa yang lo inginkan melalui Bitcoin gitu ya. Karena ini nyata gitu. Ini bukan bullshit gitu loh. Jadi belum selesai gitu, belum seskeptis itu gitu. Belum, aduh nanti kamu konversi ke rupiah, kamu Bitcoinnya berkurang gitu ya. Saya lebih memilih tercapai tujuan hidup ya daripada megang Bitcoin. Itu kalau saya pribadi. Karena bagi saya tidak ada apa ya pointless gitu. Pointless kalau lu tujuan hidupnya nggak kecapai gitu ya, lu megang 100 biji Bitcoin gitu. Ya pointless gitu. Ya buat apa gitu. Ya karena Bitcoin memang diciptakan untuk itu bagi saya gitu. Sekarang masih bisa di era aji mumpung gitu. Karena lagi naik-naiknya kemungkinan sampai 2045 atau 2050 gitu. Baru akan terjadi stagnan karena mungkin market cap-nya sudah setara emas atau di atasnya. Itu cenderung volatilitas daripada harga atau gejolak harga atau perbandingan harga satu Bitcoin banding USD yang masih pakai fiat money untuk mentakar harga rumah, mobil, dan hal-hal konsumtif lainnya gitu ya, itu mungkin akan sangat jauh sekali perbandingannya gitu. Kalau seperti emas aja itu Bitcoin mestinya sebiji ya 7,5 miliar gitu ya dengan kondisi
supply yang seperti sekarang gitu. Apalagi supply-nya nanti lebih terbatas lagi pada zaman itu. Jadi jawabannya baru baru 5 tahun ya durasinya 58 bulan. Kondisi tabungan lu tuh seperti ini sekarang. Apakah itu bikin Anda makmur atau lebih lega atau lebih tidak tight lagi dalam kehidupan lu gitu ya? Ya lu jawab sendiri gitu ya. Dengan orang yang penghasilannya 5 juta, saya anggap Anda tidak ada progres apapun, hanya jadi admin di satu pabrik gitu ya. Nggak ada progres, nggak ada jenjang karir deh. Gua anggap lu nggak ada tunjangan, nggak ada apapun gitu. Ya, nggak usah ngomongin THR segala macem gitu. Flat aja gitu, kayak robot, kayak gua anggap lu robot gitu ya. Jadi ini study case-nya untuk robot yang nggak ada jenjang karir gitu. Nggak, manusia nggak ada common sense untuk mau naik, mau level up untuk kehidupannya yang lebih baik gitu ya. Kalau lu punya common sense, pasti lu bisa level up gitu loh. Lu dari admin bisa jadi ini, oh no, naik terus gitu. Itu penghasilan kan nambah, otomatis DCA lu bisa nambah gitu. Yang penting adalah investasi yang menambah gitu, bukan konsumtif yang terus naik. Jadi itu yang sebenarnya lu bisa hidup dari investment gitu. Ya nanti suatu hari investasi side job atau side hustle ini bisa membiayai lu gitu. Ya, jadi jangan kebalik. Jangan nanti investasi yang justru tidak bisa menghasilkan apa-apa untuk lo gitu. Ya, tapi ini memang mungkin akan jarang yang nangkep gitu ya. Karena ya dua sisi yang saya lihat shitcoiner juga mental judi gitu ya. Kadang Bitcoiner ini juga tidak masuk akal gitu ya. Tidak masuk akal dari sisi idealisnya terlalu ekstrim gitu ya. Itu antara dua gitu. Desperate tidak mendapatkan Bitcoinnya banyak dulu gitu ya. Atau sekarang lu megang Bitcoin udah di atas 100 biji gitu. Jadi ya suka sekali lu mau ngomong apa gitu. Hidup standar Bitcoin bla 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 gitu. Nah, ini ya jadi hati-hati buat banyak orang yang masih newbie-newbie saya lihat gitu ya, masih baru masuk market di saat Corona 2021 gitu, beli di pucuk, desperate gitu ya, sekarang mesti ngapain. Nah, sekarang kita ngomong ya ke sesi ke Bitcoin itu sebenarnya aman nggak sih untuk kita DCA tukerin duit kita gitu. Jadi video ini nggak usah pakai technical analysis ya, ini cuman per bulan per tanggal 1 kamu beli Bitcoin gitu. Jadi nggak usah TA, nggak usah ngerti apapun, cuman convert-convert aja. Kamu hanya ngerti satu, itu Bitcoin. Kalau Anda sulit membaca, bisa ada visualisasinya. Ya. Ini ada di loop.net ya, lopp.net. Nah itu kamu bisa klik yang Bitcoin Resources, itu ada visualisasinya. Ini salah satu contohnya gitu ya. Jadi ini adalah order book, kita bisa lihat banyak yang akan beli di 18.000, 19.000. Ini kita ada mini game juga, bisa shuffle. Tuh. Ya, nah ini bisa kumpulin koin gitu. Long 97%, short 33% gitu ya. Market cap sekarang 30 hari terakhir turunnya 8,9%, 1 tahun terakhir 54,58% gitu ya. Nah, ini adalah kondisi market sekarang. 5 tahun yang lalu, ini adalah kondisi puncak dari bull market. Sekarang adalah kondisi bottomnya Bitcoin gitu ya. Jadi kalau lu nangkep mindset ini gitu ya, ya ya congrats gitu. Udah nggak, ya hidup lu nggak akan susah-susah amat lagi gitu ya. Masih perlu kerja tapi ya ya udah oke gitu loh portfolionya. Nah, terus bisa lihat juga Bitcoin supply visualize ya. Satu kotak sama dengan 1000 BTC ya. Nah, ini ada 2,4 juta di exchange. Zombie coin udah nggak pernah gerak ya dari 2010. Ini juga ada yang di katanya amount of Bitcoin Satoshi Nakamoto itu 1,1 juta. Ini punya Grayscale. Bla 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 bla. Ini lengkap gitu ya. Nah, ini kalau yang mau kepo Mongox jual apa enggak bisa klik di sourcesnya. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah ya, ini ya. 1,8 juta keping yang left to be mined. Ya, pastikan kamu mendapatkan minimal sebiji. Ya. Jadi
buang jauh-jauh dulu otak untuk membeli hal konsumtif seperti mobil buat keren-kerenan gitu ya. Mending kamu pilih ini sebiji gitu ya, sebiji aja. Karena sisa 1,8 juta untuk seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Nah ini yang dari kemarin ngomong Mongox jualan segala macam bisa track, silakan Anda kepo di sini gitu ya. Kalau saya males ngurus beginian, silakan ngedam, silakan pump gitu ya. Yang penting saya punya Bitcoin dengan aturan dan goals yang sudah saya tentukan gitu. Jadi harga it's just a number gitu. Akhirnya ketika sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kamu convert fiat ke dalam Bitcoin gitu. Oke. Nah, kita lihat ya order book battlefield gitu ya. Ini lucu sih ya. Nah, jadi End ini of the line. market tuh hidup Last ya. stop, Jadi dia total destruction. dia visualisasikannya itu dalam game gitu. Kemudian dia akan jalan nanti teman-teman bisa lihat. Nah, Hit and run. visualisasi dan yang jualannya banyak dia ke push. Kalau nanti yang beli banyak dia juga ke push yang sisi sini. Nah, ini Bitcoin Wars namanya. Kemudian kamu bisa lihat juga live node graphic map gitu ya. Terus money supply breakdown, UTXO gitu ya. Nah, ini mempool real time visualization gitu. Ini artinya network di dalam Bitcoin distribution gitu ya. Jadi ini yang penting gitu. Nah, ini bisa Anda lihat sendiri bitnode-nya seperti apa. Kemudian UTXO kita semakin lama semakin oyen gitu ya, semakin oren. Kalau dulu kan sepi ya, ini maksudnya ya di spending ya. Jadi setiap pergerakan Bitcoin ya kecatat di sini gitu. Semakin ramai yang pakai jaringan ini ya akan semakin berwarna seperti ini gitu ya. Ini berarti kita terjadi yang namanya adopsi yang lebih masif lagi gitu. Nah, kemudian ada Bitcoin Live gini ya. Jadi juga transaksinya seperti ini. Ini real time ya teman-teman. Dan juga kita pilih negara apa aja gitu. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya lebih penting banget daripada harga TATA, price action, judi futures dan segala macam gitu ya. Ini tuh lu mesti pahami itu apa, karena memang lu mesti tahu uang lu tuh dikemanain gitu. Jadi jangan sampai lu convert ke sesuatu yang lu nggak ngerti. Itu bahaya gitu ya. Nah, ini ada Bitcoin Rank, mungkin ini banyak banget teman-teman bisa lihat sendiri ya, Bitcoin City gitu. Ini artinya jaringannya hidup gitu. Nah, ini juga jadi setiap kali dia ada yang transaksinya besar, ada yang masuk, keluar masuk, keluar masuk. Nah, ini dia ada gambarnya gitu ya. Ini ada latest transaction-nya value segala macam, size-nya berapa, time-nya gimana gitu. Ini per millisecond ya. Jadi ini semua yang ditunjuk adalah per millisecond ya teman-teman. Jadi kalian bisa melihat ini ya perkembangan Bitcoin jaringannya. Fundamental Bitcoin sebenarnya ada di network distributionnya ya, network dan distributionnya gitu ya. Jadi pointless ya kalau ngomongin harga-harga mulu gitu. Tapi lu nggak ngerti ini ya, lu tidak akan melakukan hal seperti ini ya, kayak saya lakukan gitu. Ya, ini dulu suffering banget ya gua ya. Ini gue suffering banget dan gue lebih agresif ya, bukan 30% dari total penghasilan ya teman-teman. Saya itu bisa sampai 90% gitu ya, sampai segila itu gitu. Bisa sampai 90% dari yang saya punya gitu. Saya beliin Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin ya. 100% itu ketika COVID crash ya teman-teman. Saya 100% hajar semua market ya, kripto, Bitcoin, Sitcoin, saham gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi apakah bisa bikin makmur gitu ya? Saya tidak tahu ya. Kalau misalkan beli di 50 juta portfolionya ya, Anda beli katakan punya duit 500 juta atau punya 50 juta doang beli sebiji, terus naik sampai 950 juta ya. Anggaplah kamu jual setengah gitu atau jual 30%, sekarang jatuh ke 300 juta, kamu makmur apa tidak? Kamu jawab sendiri gitu ya. Jadi inilah tujuan videonya, bukan ngajarin lu DCA lagi. DCA mestinya kalian udah ngerti kalau sering nonton
Stock Channel gitu ya. Inilah saya pengen apa ya? Saya tidak setuju dengan pendapat Bitcoin tidak bisa bikin lu makmur gitu ya. Bitcoin itu bisa bikin lu makmur ya guys. Jadi ya terserah gitu, kembali ke kalian lagi. Maka video saya tuh nggak ada do your own research, dior gitu, kecuali YouTube suruh gua disclaimer gitu ya. For entertainment only katanya, biar nggak kena ini itu katanya. Ya, karena saya ngomong apa yang saya pahami, apa yang saya jalani, dan apa yang terjadi sama saya gitu loh. Kenapa mesti Dior gitu. Kenapa mesti do your own research gitu. Ya terserah gitu, yang percaya silakan, bagus, yang nggak percaya ya udah gitu. Mungkin Anda punya teori yang lain. Oke, teman-teman, inilah video tentang Bitcoin sebenarnya bisa bikin lu makmur in a long time frame gitu ya. Bukan besok, bukan lusa, bukan bulan depan, bukan minggu depan, bukan 6 bulan lagi, bukan tahun depan, bukan. Tapi in the 5 to 10 years gitu ya. Oke, terima kasih telah menonton teman-teman. Videonya mungkin agak panjang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.